Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah. Hari ini sudah masuk tanggal 5 bulan Sya'ban. Artinya tidak sampai 1 bulan, ya paling kalau Sya'ban ini 30 hari, artinya 1 Ramadan itu tanggal 23 Maret. Ya, jadi kalau 30 Sya'ban berarti 25 hari lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita, berikan kesehatan dan kekuatan sampai pada bulan Ramadan, bulan yang mulia. Pengajian kita subuh hari ini kelanjutan dari sebelumnya. Ini mohon maaf 2 pekan tidak sempat, banyak kesibukan keluar daerah dan ke Jakarta. Hari ini kita lanjutkan dari yang lalu, ma yustahabbu halal ihtidar, sesuatu yang disunatkan ketika seseorang dalam posisi menjelang sakaratul maut. Ya, artinya kalau sudah sakit, sudah parah, baik di rumah ataupun di rumah sakit, maka beberapa hal yang disunatkan bagi keluarga untuk bagi cara menyikapi orang yang sedang sakit. Yustahabbu lil mustaqdari wa huwa man hadarahu al maut, ya walam tamut. Ya. Jadi disunatkan bagi orang-orang yang kematian itu sudah datang, ya, tapi ya belum mati, maksudnya ya menjelang. Ya. Pertama ya mengetahui, ya artinya mengetahui anna alamatal ihtidar. Ya ini sudah kita sempat menyinggung sebelumnya. Ya kita harus tahu tanda-tanda kalau orang itu sudah dalam posisi sakarat. Istirkha'u qadamaihi. Jadi kalau kakinya itu sudah kejang-kejang. Ya. Kalau orang-orang tua dulu dilihat kakinya itu sudah agak bengkak. Ya, itu dulu ya. Tapi kalau dalam kitab ini itu artinya sudah kejang-kejang. Ya. Wa wijaju manhari, yang kemarin kita jelaskan itu hidungnya sudah bengkok. Ya. Wan khisaku sodogaihi. Ya, ini pelipisnya ini sudah mulai cekung. Ya. Dalam bahasa yang secara umum itu rangka di wajahnya itu sudah tidak seperti biasanya. Jadi kayak ada yang berubah, ya, apalagi kalau sudah berubah benar. Ya. Wal ikhtidar huwa zuhur dalail mauti al marid. Jadi yang namanya ikhtidar ini artinya sudah hadir kematian itu, tanda-tandanya ketika nampak ya tanda-tanda kematian bagi yang bersangkutan. Nah, kalau sudah begitu, maka yang pertama dilakukan idja'uhu ala jambi al-aiman ilal qiblah. Maka yang bersangkutan yang sakit itu kita upayakan dia berbaringnya itu sudah menghadap arah kiblat sebelah kanan. Jadi tidurnya itu baringnya posisi seperti dia di liang lahat. Jadi sebelah kanannya itu dia ini, kayak ini kan arah kiblat. Nah, ini kita baring ke sini. Itu wajahnya menghadap arah kiblat.
ittiba'an lis-sunnati, sebagai bentuk mengikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qoulihi sallallahu alaihi wasallam 'anil mayyiti al-haram. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengenai anil baitil haram, mengenai masalah kiblat. Ya. Apa kata beliau? Kiblatukum ahya'an wa amwatan. Jadi kiblat kalian itu adalah Baitullah, adalah Ka'bah, ahya'an baik pada waktu kamu masih hidup, wa amwatan maupun pada saat kamu sudah meninggal. Maka termasuk juga orang yang menjelang meninggal, menjelang kematian disunatkan arah kiblat. Demikian juga wali qauli Hudzaifah, pernyataan seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah, biasanya ini Hudzaifah al-Yamani. Dia mengatakan wajihuni, ya. Jadi ketika menjelang wafatnya dan beliau masih dalam keadaan sadar, dia minta kepada keluarganya atau orang yang terdekat di situ, dia bilang, hadapkan wajahku ke arah kiblat. Ya, kan biasa kalau orang sakit dia tidak bisa gerakkan dirinya itu ya. Dan dia bilang hadapkan wajahku ke arah kiblat. Begitu juga waqalu Fatimah Az-Zahra ya li Ummi Rafi. Begitu juga pernyataannya Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummi Rafi. Ya, mungkin Ummi Rafi ini orang yang ada di dekatnya yang biasa melayani beliau. Istaqbali bi al-qiblah. Ya, hadapkan wajahku ke arah kiblat. Nah, itu yang pertama. Jadi disunatkan. Ya. Fa in ta'adzara dzalika lidaikil makan wa nahwihi ya yuda mustalqiyan ala kafau wa wajhihi wa qadamahu nahwal kiblat. Nah, kalau tidak bisa, ya susah menghadap arah kiblat dengan cara berbaring begitu karena tempatnya sempit atau memang ya suasana tempat tinggal kita kurang memungkinkan, maka yang dilakukan adalah mustalqiyan ala kafahu wa wajhihi wa qadamahu nahwal al-qiblah. Maka kita telentangkan dengan cara wajahnya itu yang menghadap arah kiblat, ya, kakinya diarahkan arah sana. Jadi gini, kalau tadi ini kan dia berbaring ini sebelah kanan ya. Nah, kalau ini dia ngarah kiblat. Jadi kepalanya di sini, kakinya sebelah kiri. Nah, ini posisinya sama pada waktu sholat bagi orang yang tidak bisa lagi sholat duduk ya. Jadi hanya baring, kepalanya di sini ya. Cuma kalau sholat kan ditaruh bantal gini nih, kepalanya sedikit supaya terang. Tapi kalau yang orang sakit ya digitukan, nah, digitukan. Ya. Kalau bisa, ya, tapi jarang orang yang sibuk mengurusi posisi ya. Semua orang sibuk untuk talkinkan dan seterusnya. Tapi kalau bisa sih bagus. Ya. Jadi tapi ada juga, saya pernah, tidak usah saya sebutkan ya. Ya karena mungkin sudah paham orang tua, tapi memang amalannya banyak, amalan sedekahnya banyak, orangnya sangat bagus. Jadi kalau saya, ya wafatnya hari Jumat, karena saya pada waktu itu berada di luar kota, ditelepon anaknya, bilang mama udah ini Pontianak ini, rupanya beliau sendiri yang menggeser, ya jadi beliau sendiri yang menggeser posisinya itu pada rumahnya itu tidak menghadap arah kiblat. Jadi artinya begini posisinya ini, begini posisinya itu. Heran juga, tidak lama beliau meninggal. Dia meninggal. Jadi dia meninggal dalam posisi yang memang persis sama seperti apa yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, jadi dia tidak apa itu tapi menghadap arah itu. Ya, masih bisa posisi itu. Itu disunatkan ya. Jadi nah, kenapa? Li'annahu aysar li khuruji ruhihi. Nah, itu. Jadi
posisi seperti itu menghadap arah kiblat itu mempermudah keluarnya ruh. Ya. Jadi kan roh itu bagi orang mukmin, baik kita nih ya. Jadi roh itu keluar ke atas. Jadi itu lebih, makanya itu kalau ada orang meninggal rata-rata itu matanya ke atas begini karena itu mata mengikuti keluarnya itu. Maka nanti ada nih bahwa orang begitu meninggal langsung diusap matanya supaya dalam keadaan itu tertutup. Nah, itu. Jadi mata itu mengikuti keluarnya ruh. Nah, jadi sekali lagi salah satu ilatnya agama mengajarkan agar posisi orang yang sudah sakit keras atau posisi dalam sedang sakaratul maut disunatkan dihadapkan ke wajahnya ke arah kiblat karena itu mempermudah keluarnya roh. Ya. Kan orang yang sakarat itu bermacam-macam, ya macam-macam. Ada yang sehari semalam itu belum keluar nyawa itu. Jadi macam-macam bergerak sana sini sampai macam-macam. Jadi ada, bukan hanya 1 hari 1 malam. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Nah 1 minggu. Jadi rupanya ada salah satu posisi yang mempercepat. Tapi ada juga nanti bacaan-bacaan juga. Ya, wa insyakka alaihi tarku ala hali. Ya, itu kalau ya susah ya nggak usah. Ya, karena ini hanya macam disunatkan. Ya, wa yusannu tajri'ul ma'i ya tadir bima'in baridin mu'allaqatin. Ya, disunatkan juga dia kasih air yang dingin. Yang kedua, ya tadi yang tadi itu dirubah posisinya ya, dihadapkan arah wajah kiblat karena itu mempermudah keluarnya roh. Yang kedua, talqinhu asyhadah ya marratan. Jadi talqinkan. Jadi kalau dalam kitab ini hanya dikatakan sekali saja. Ya, jadi wa hiya la ilaha illallah bi ayyakul al-qaribu 'indahu dzalik liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi disunatkan mentalkinkan orang yang sudah dalam posisi sakarat ya, yaitu talqin itu la ilaha illallah cuma sekali ya. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lakinu mautakum ya, talkinkan tuntun, bahasa kita itu tuntun. Jadi kita membaca la ilaha illallah. Nah, itu bagi orang yang ada ya, terdekatnya ya. Bagusnya sih anaknya atau orang yang mengerti ya. Wazida fi riwayatin, dan ada tambahan dalam riwayat yang lain. Hadis ini mengatakan fa innahu laisa muslimun yaquluha indal mauti illa anjatuhu minan nar. Karena tidak ada seorang muslim yang membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah pada saat tadi itu menjelang kematiannya kecuali ia akan bebas dari api neraka. Jadi salah satu bentuk pengabdiannya, bentuk berbuat baiknya kepada kedua orang tuanya, terutama pada saat di akhir hayatnya. Jadi bagi seorang anak, bentuk pengabdian berbakti kepada kedua orang tuanya pada saat bisa mentalkinkan orang tuanya, mengajak, membaca, menuntun, membaca kalimat la ilaha illallah, itu satu jaminan dia akan bebas dari api neraka. Inilah namanya anak yang soleh. Ya, jangan, mungkin kita pernah baca ya. Jadi ada seorang kaya raya di Jakarta. Ya, karena ya biasalah nih, semua orang
menggiurkan, merasa bangga ketika anaknya dikirim sekolah ke luar negeri, ya, tempat yang membuat dia wah. Jadi semua anaknya cuma dua, anaknya cuma dua. Ya biasalah dulu kan KB itu ya, cuma dua-duanya dikirim ke luar negeri, sukses. Salah satu negara yang sangat terkenal. Nah, ketika kedua orang tua kan sudah berumur, sudah sukses di luar. Nah, di saat sakit yang paling sangat menyakitkan ayahnya, ketika ibunya, istrinya lain dalam kondisi yang begini nih, udah sangat itu, ditelepon anaknya. Maksudnya itu kalau ditelepon kan, ya ini kan ibu lagi sedang dalam kondisi begini, mungkin ada, kalau seorang ibu dengar suara anaknya atau dia lihat, apalagi kalau sekarang kan bisa video call itu. Apa jawabnya? Entah Pak, kami lagi meeting. Jadi akhirnya seperti biasa, tidak ada rasa empati di mana seorang ibu lagi sedang sakarat memerlukan bantuan kekuatan spiritual, itu dicuekin. Di situlah seorang ayah baru menyadari bahwa ternyata apa yang saya bayangkan selama ini tidak seperti apa yang sesungguhnya kita inginkan. Nah, jadi boleh tidak apa-apa anak generasi keluarga kita kirim sekolah yang terbaik, tapi dasar-dasar akhirat, dasar-dasar ilmu agama seperti ini itu dibangun pondasinya supaya dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jangan dianggap sebagai orang tuanya, dianggap itu kan cuma kawan biasa, mitra. Nah, masa dianggap begitu? Jadi apalagi di saat seperti ini karena memerlukan. Nah, itu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan Abu Daud wa Abu Daud wal Hakim hadisan an Mu'ad. Dalam hadis yang lain dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, ini riwayat Abu Daud dan Hakim. Siapa yang akhir kalimatnya, jadi setelah membaca la ilaha illallah tidak ada lagi kalimat-kalimat lainnya yang dia ucapkan, lalu meninggal dunia, wafat, maka yang bersangkutan masuk surga. Nah, ini yang kita harap. Ini namanya husnul khatimah. Allahumma ja'alna min husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Hanafiyah ya wal Malikiyah yulakkanu nadban asy-syahadatani qabla al-gharwar. Ya itu. Jadi disunatkan ya, ditalkinkan untuk membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau yang tadi ini kan artinya kalimat la ilaha illallah itu sudah mewakili daripada dua kalimat syahadat. Ya, kalau masih memungkinkan dua kalimat syahadat sangat bagus karena lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Karena al-aula la tuqbalu biduni as-saniyah. Karena menurutnya lianna al-aula yang paling utama itu la tuqbalu biduni as-saniyah. Jadi tidak cukup hanya la ilaha illallah tapi ada Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadat Allah dan syahadat itu Rasulullah. Ya. Wa adapa al-Hanafiyah la yulakkanu ba'da talhidihi. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah la yulakkanu ba'da talhidi. Ya, tidak lagi ditalkinkan kalau jenazah itu sudah masuk ke liang lahat. Artinya sudah dikubur, ya, tidak lagi ditalkinkan. Tidak lagi ditalkin sebagaimana tadi ini mentalkinkan. Wadahu fil qabri wa in fa'ala fatalqinu masyru' inda ahli sunnah. Ya, tapi ketika sudah diletakkan di kuburan itu dan dilakukan fatalqinu masyru'un inda ahli sunnah. Kalau dibacakan talqin, nah itu masyru' disyariatkan menurut ahli sunnah. Ya biasalah ada membaca orang talqin, ada lafaz-lafaznya itu di surah-surah An itu kumpulan ada tuh. Apa namanya itu majmu', ya majmu', itu ada di situ. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Itu bolehkan syariat. Ya bi wa yakfi ayyuqal
Ya memadailah dikatakan ya fulan bin fulan, ya Abdullah ibnu Abdullah, udhkur dinaka alladzi kunta alaihi fi darid dunya. Ingatlah ya janjimu ya. Udhkur dainaka, ingatlah janjimu ya yang engkau pada waktu selama engkau berada di dunia ini. Min syahadati la ilaha illallah, tentang dua kalimat syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qul, katakanlah raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Itu salah satu yang itu dibaca di dalam talqin itu. Ya. Wa tafir bi haqqil mu'tari ma zahra min kalimati. Ya ini salah satu yang kedua ya, jadi ditalqinkan. Ya wa qad ajma'a ahlus sunnah ala anna su'al al malakaini bil qabri haqqun. Ya ini sih masalah akidah wajib. Ya sepakat para ulama ahlus sunnah mengatakan bahwa pertanyaan dua malaikat di dalam kubur itu adalah hak, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ya itu kita ditanya. Ya wa anna kulla dzi ruhin min bani Adam yus'alu fil qabr. Ya, semua yang ada rohnya itu akan ditanya nanti di dalam kubur. Wa al-jar'u inda ibn Abdul Barasuti anna al-asar dallat ala annahu la yakunu su'al illa lil mu'minin aw munafiq. Ya. Di mimma yakunu mansuba ila ahli al-qiblah bi zahiri asy-syahadati duna al-kafir jahil. Jadi dalam pandangan yang paling arja ya, paling kuat menurut Ibnu Abdul Bar dan Suyuti, dan asar itu artinya dari kalangan para sahabat juga, dan tabi menunjukkan bahwa tidak ada pertanyaan itu kecuali orang-orang yang mukmin, orang ada munafik, karena dia termasuk orang yang ahli kiblah. Nah, tapi ini ada bagus ini ya. Wa dzakara as-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti, Syekh Abdul Rahman Jalaluddin As-Suyuti ini ulama besar, banyak karangannya. Ini wafat tahun 1505 Masehi, awal abad ke-16. Anna man la yus'alu, jadi ada 8 orang samanya, ada 8 orang yang tidak ditanya di alam kuburnya. Yang pertama as-syahid, ya, orang yang mati syahid. Jadi orang mati syahid itu masuk kelompok yang tidak ditanya oleh malaikat munkar nakir. Artinya ya aman ya, karena kita baru tahu aja ditanya, belum ditanya udah takut ya. Sama dengan kalau di Indonesia ini orang yang paling takut itu KPK itu. Kalau didatangi penyidik mau ditanya itu udah takut. Belum ketemu itu belum ketemu itu udah, apalagi malaikat munkar nakir menanya. Nah, ketika kata Imam Suyuti ini ada 8 orang kelompok yang tidak ditanya. Pertama asyahid, orang yang mati syahid. Saya memahaminya ini orang yang mati syahid ini dalam pengertian yang meninggal dalam sedang peperangan. Ya. Wal murabitu. Murabitu ini orang yang meninggal karena ditusuk. Kan ada orang yang meninggal itu. Dibegal, ditusuk kasihan, padahal dia kan tidak ada anunya. Jadi mati teraniaya, termasuk itu, ya masuk. Wal mat'un, ini mat'un ini orang yang meninggal karena wabah. Nah seperti yang lalu ini apa kemarin ini COVID, nah COVID, nah itu kan wabah, ta'un. Jadi karena wabah meninggalnya itu, nah itu masuk kategori bebas dari ini, tidak ditanya, aman ya. Tapi jangan minta-minta ya. Mudah-mudahan kita kenalan. Jangan. Ini pengecul ya. Oh ya, ini tadi sama ya. Wal maitu zamanat ta'un, orang yang meninggal pada masa sedang wabah. Ya, tapi itu idza kana shabiran muhtasiban.
Ya, apabila dia sabar menerima musibah itu, muhtasiban, ridho, ya, ikhlas karena Allah. Nah, itu. Yang berikutnya adalah wasiddiq. Wasiddiq ini orang-orang yang jujur, ya, orang yang jujur termasuk bebas. Wal atfal, ya itu sudah pasti. Yang orang-orang meninggal dalam masa anak-anak, ya. Ini wal maitu yaumal jumu'ah. Orang yang meninggal pada hari Jumat au lailataha atau malam Jumat. Ya, jadi itu termasuk. Jadi kalau orang wafat pada malam Jumat sudah terbenam matahari maghrib, nah itu sudah masuk kategori ini. Ya. Wal qari'u kulla lailatin tabaraka surah Al-Mulk. Nah, ini nih bagus nih. Jadi salah satu keutamaan bagi orang yang membaca surah Tabarak, surah Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Orang yang membaca setiap malam ini kulla lailah, setiap malam tabaraka wal mulk, maka dia akan tidak ditanya oleh malaikat. Ya. Jadi wadamma ba'dhum ilayya as-sajdah. Ada juga ulama lainnya menambahkan termasuk juga orang membaca alif lam as-sajdah yang kita baca kalau subuh Jumat. Nah, itu bagus tuh. Itu. Memang kalau dulu saya pernah dengar cerita, saya masih kecil itu mengaji, guru saya cerita. Jadi ada orang meninggal, orang di sekitarnya itu tidak banyak tahu, tapi orang yang jauh itu melihat ada cahaya keluar dari rumah itu, keluar dari rumah itu. Jadi orang tanya pada situ, ada apa di rumah ini? Kayak ada, pokoknya ada cahaya besar keluar dari rumah itu, dari atapnya. Tidak lama itu baru ketahui informasi bilang orang situ ada meninggal. Dia datang ke situ, rupanya itu dari kayak ada keluar dari tubuhnya itu seperti yang itu. Itu cahaya terang. Begitu ditanya apa amalannya yang bersangkutan, rupanya amalannya itu membaca alif lam sajdah. Surah As-Sajdah. Itu salah satu teman. Jadi sebelum dia tidur, dia membaca sebelum tidur. Jadi setiap malam. Nah, rupanya kalau penjelasan ini itu bebas sama dengan surah Al-Mulk. Ya. Termasuk orang yang dibebaskan dapatannya itu wal qari'u fi mardi mautihi qul huwallahu ahad. Jadi orang yang membaca qul huwallahu ahad di saat sakitnya sampai dia wafat gara-gara sakit itu. Nah, jadi bagi orang yang sedang sakit selain membaca WA, buka yaitu aplikasi Al-Quran yang ada di HP-nya itu cuma WA terus buka aplikasi itu baca Quran qul huwallahu ahad. Karena memang ada riwayat, setahu saya riwayat itu membaca qul huwallahu ahad 40 kali. Nah, 40 kali itu. Kalau kita sakit, kemarin kita ada jelaskan tuh kalau lagi sedang sakit saya akan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan saya udah pernah amalkan, alhamdulillah sembuh. Tapi kalau ini dibaca qul huwallahu ahad tidak lagi pernah sembuh selama sakitnya, itu yang mengantarkan sampai wafat. Nah, itu salah satu keutamanya adalah ini bebas dari pertanyaan. Nah, terakhir kita nambah sedikit lagi. Yang berikutnya bagi orang yang sedang sakarat, ya maksudnya keluarganya ya. Apa yang dilakukan? Qiraatul Qur'ani indal muhtadar. Jadi boleh disunatkan membacakan Al-Quran di sisi orang yang sedang sakarat. Ya, daripada ngobrol dengan orang yang sedang sakarat, bagusnya sih ikut banyak. Terutama anak-anaknya lah, ya sebagai bentuk tadi itu pengabdian. Wa qala al-Malikiyah dalam mazhab Malik ya, dalam Malik, tukrahu al-qiraatu indal mauti imfalahu istinafan kama yukra'u al-qiraatu ba'dal maut alal walal qabr. Ya, ini dalam mazhab Malik ya, dimakruhkan baca Quran ya, sebaliknya ya. Tapi ini kita sampaikan ini supaya kalau ada orang ya kita memaklumi ada perbedaan ya. Kalau dia melakukannya itu istinapan kama yukra'ul qira'atu ba'dal maut, sebagaimana dia makruhkan juga setelah setelah meninggal di atas kuburan.
Lianna laisa min amali salaf, karena itu tidak ada praktek dari ulama salaf. Lakin akan tetapi ya, ini al-mutaakhiruna ala annahu la ba'sa bi qiraatil Qur'an wa dzikr ya wa ja'ala thawabahu lil maiti. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin itu la ba'sa, tidak apa-apa, boleh. Nah, itu boleh. Jadi boleh membaca Al-Qur'an, boleh baca zikir ya, dan wa ja'ala thawabahu lil maiti, dan menjadikan pahala bacanya itu kepada yang bersangkutan itu ya. Makanya itu waja'ala Allahumma ja'al thawabahu, jadikanlah pahalanya bacaan kepada itu, wa yasulahu al ajru insyaallah, maka dia akan mendapatkan pahala insyaallah. Wa qala al jumhur, mayoritas ulama mengatakan yundabu qiraatu yasin. Nah itu tambah ya. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa disunatkan juga membaca Yasin di sisi orang yang lagi sedang sakarat. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, dan disahkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, wa Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini hadisnya ini. Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, dan disahihkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam kitab Manilul Awtar. Apa hadisnya? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada keluargamu yang akan sedang menjelang kematiannya. Nah, di dalam kitab Imam As-Suyuti ada Suyuti menulis kitab namanya Al-Fawzul Azim fi Liqa'il Karim. Itu kumpulan hadis-hadis tentang orang yang jelang wafat, sampai masa wafat, dan sampai pasca meninggalnya. Salah satu hadisnya dibahas yang ini. Pengertiannya, orang yang mati di antara kalian ada dua. Satu, orang yang jelang kematiannya. Nah, itu yang tadi ini. Jadi yang kedua, orang yang sudah meninggal. Nah, makanya kalau ya saya lihat di Pontianak secara umum dan beberapa dan di tempat lain juga begitu. Ada yasinan, itu membacakan surat Yasin kepada keluarga, sahabat, kolega kita yang sudah meninggal dunia. Ini dasarnya ya. Jadi tidak usah dibidiakan. Tapi kalau tidak sempat baca ya diam aja daripada membidiakan orang yang mengamalkan ajaran agama. Pada ngobrol di samping orang yang sudah menjelang wafat, mendingan ini yang bagus ya. Ini dasarnya nih tadi riwayat Abu Daud, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad ya. Wastahsana ba'du mutaakhir al-Hanafi wa Syafi'i qiraat ar-ra'at. Nah, sebagian ulama mutaakhirin dari karangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menganggap baik juga surat Ar-Ra'd ya. Jadi surat yang ke-13 ada di Al-Qur'an itu. Jadi kalau tidak sempat baca Yasin, boleh baca surat Ar-Ra'd tuh. Saya lupa. Ayat di sini tidak terlalu panjang kayaknya. Kenapa? Disunahkan liqauli Jabir, karena ada pernyataan seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, innaha tahwanu alaihi khurujar ruhihi. Jadi ini juga dengan membacakan ini itu juga ikut mempermudah keluarnya roh. Itu kan kalau roh susah keluar kan salah satu bentukan itu kayak orang tersiksa itu ya. Jadi tapi kalau keluar nyaman, itu. Jadi bacaan-bacaan ini ya mendapat pahala bagi orang yang membacanya karena masih hidup. Tapi di sisi lain ikut membantu dan meringankan orang yang akan kita bacakan gitu. Jadi saya punya pengalaman beberapa ketika menghadapi orang yang meninggal dunia. Ada yang kita baca Yasin sekali selesai, ada yang 3 kali tidak selesai. Baca surah Al-Kahfi tidak keluar, belum selesai. Banyak baca, artinya saya ada kawan saya dibisiki baca itu. Baca surah Al-Waqi'ah belum juga, karena udah beberapa hari itu saya ditelepon. Jadi saya masih mahasiswa, saya lagi sedang kuliah di Makassar. Saya datanglah ke rumah sakit. Akhirnya ada beberapa
Terakhir itu yang saya ingat betul itu tabaraka. Yang tadi ini saya ingat betul itu. Lepas tabaraka selesai, langsung mata itu dan kan mata begini ke atas ini, langsung redup, udah keluar. Ada juga saya pernah satu kali, tapi saya mendampingi guru saya masih kecil, masih anak sekolah, dampingi guru saya ikut. Kan saya sejak itu selalu ikut guru. Jadi dibacakan Yasin hanya sekali, habis Yasin apa terakhir itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu jadi kun fayakun itu kayak diikuti suara itu dengan mata itu tertutup. Habis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pernah pengalaman itu. Ya, ada juga yang tadi itu berulang-ulang. Jadi apa yang disabdakan dan dijelaskan para ulama dalam kitab ini memang terbukti apa adanya. Ya. Nah, ini juga terakhir ini. Wal hikmatu min qiraati Yasin. Adapun di antara hikmahnya membaca surah Yasin an ahwala al-qiyamati wal basi mazkuratun fiha. Jadi karena apa yang dibahas dalam surah Yasin itu adalah tentang hal ihwal kiamat. Jadi tentang huru-hara kiamat itu ada di surah Yasin. Tentang cerita kebangkitan setelah kita di alam kubur, lalu kemudian kita dibangkitkan. Kan di surah Yasin terakhir itu bahwa kita diciptakan dari tanah, dan lebih gampang lain kita diciptakan kedua kalinya. Itu dicerahkan di surah Yasin. Jadi faida qaraat indahu, apabila Anda membacakan di sisinya, quriat indahu dibacakan di sisinya, ya tujaddidu lahu dzikru tilkal ahwal, maka itu artinya memperbarui ingatannya ya tentang kondisi-kondisi yang akan dihadapinya nanti di alam kebangkitan di hari kiamat. Ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan spiritual kepada kita, terutama menyikapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini kalau kita ibaratkan seperti ada lomba lari. Kalau lari itu kan namanya start. Kita lahir ke dunia itu start, tapi yang menentukan itu finishnya itu. Nah, startnya oke, tapi kalau pas lari itu jatuh lah, tidak sampai di finish, itu gagal. Nah, mudah-mudahan dengan ya rahmat ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berikan kekuatan menghadapi sakaratul maut dan dibebaskan dari hal-hal yang bisa menyusahkan ya terutama dalam kubur. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.